Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan membawa firman-Mu, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami boleh merasakan kehadirat-Mu Tuhan. Kami ingin firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami dan mampukan kami untuk selalu merenungkan dan melaksanakan firman-Mu setiap hari. Biarkan firman-Mu menjadi penuntun jalan hidup kami. Bapa, dengarlah doa kami ini. Beri hikmat di atas kami semua Tuhan, supaya firman yang kami renungkan sebentar lagi menjadi pemahaman sempurna dalam fikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semua? Hari ini saya mau sharing, temanya adalah bila kedatangan Tuhan kali kedua. Mari kita sama-sama melihat merenungkan firman Tuhan, Wahyu 19 ayat 11 hingga 16. Saya baca Bapak Ibu ya. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikut dia, mereka menunggang kuda putih dan memakai linen halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, iaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pada pahanya tertulis satu nama, iaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Bapak Ibu, inilah gambaran nanti kalau Tuhan datang kali kedua. Inilah yang akan terjadi. Ya Bapak Ibu, sungguh mengerikan kan? Tapi ada lagi yang lebih mengerikan. Nanti sebelum akhir sharing ini, saya akan sharekan satu bahagian yang lebih mengerikan lagi Bapak Ibu ya. Kita teruskan ke slide yang berikutnya. Apakah kedatangan Yesus Kristus kali kedua? Nah, itu persoalannya kan? Kedatangan Yesus Kristus kali kedua merupakan pengharapan semua orang percaya dalam Tuhan yang berkuasa di atas segala sesuatu dan setia kepada janji-janji dan nubuatan-nubuatan dalam firman-Nya dalam kedatangannya yang pertama kali. Yesus Kristus telah datang ke dunia sebagai seorang bayi sebagaimana telah dinubuatkan, sempurna kelahiran, kehidupan, pelayanan, kematian dan kebangkitannya. Yesus Kristus telah menggenapi banyak nubuatan tentang Mesias. Bagaimanapun masih terdapat beberapa nubuatan berhubung Mesias yang belum digenapi Yesus. Kedatangan Yesus Kristus kali kedua merupakan kedatangannya untuk menggenapi nubuatan-nubuatan yang belum digenapi. Sewaktu kedatangannya yang pertama kali, Yesus merupakan hamba yang menderita. Dalam kedatangan yang kali kedua, Yesus akan datang sebagai Raja pemenang ya Bapak Ibu ya. Dalam kedatangan kali pertama, Yesus datang dalam keadaan sangat sederhana. Dalam kedatangan yang kali kedua, Yesus akan datang dengan bala tentera surga di sisinya sebagai pemenang. Itu Bapak Ibu ya. Kenapa kedatangan Yesus Kristus kali kedua? Ini adalah penerangannya. Mula-mula Yesus datang dengan sungguh sederhana, kemudian dia dihina sehinggalah dibunuh. Kemudian kali kedua datang untuk kali terakhirnya, dia terus menjadi seorang pahlawan, pemenang, dan menghakimi umatnya. Amin. Bapak Ibu, kita pergi ke slide seterusnya. Tujuan kedatangan Tuhan kali kedua. Ada 3 hal ataupun 3 poin yang Tuhan datang dengan tujuannya. Yang pertama, janji Tuhan Yesus itu sendiri seperti tercatat dalam Alkitab. Coba kita lihat Yohanes 14 ayat 1 hingga 3. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku tidak mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu,
aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah Bapa Ibu, itu janji Tuhan Yesus sendiri yang dia akan datang untuk dia akan datang untuk membawa kita ke surga selepas semua rumah-rumah kita yang telah disediakan oleh Tuhan untuk kita semua, ya. Amin. Yang kedua, malaikat-malaikat juga berjanji bahawa Yesus akan datang kembali. Cuba kita lihat Kisah Rasul 1 ayat 10 hingga 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ini malaikat-malaikat yang mengatakan Tuhan Yesus akan naik dan kemudian akan turun kembali untuk membawa kita naik ke surga. Amin. Kita lihat slide yang berikutnya. Tujuan kedatangan Tuhan kali kedua untuk memberi upah. Cuba kita lihat Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ini janji ataupun upah yang Tuhan akan berikan, ya. Dia akan memberi kita keselamatan yang kekal selepas dia sudah menanggung dosa banyak orang di dunia ini. Jadi seperti kita yang seiman, yang mempercayai Tuhan itu akan turun. Jadi itulah janjinya dengan memberi upah kepada kita dengan menganugerahkan keselamatan kepada mereka ataupun kita semua. Amin. Kita pergi ke slide yang berikutnya. Tujuan kedatangan Tuhan kali kedua, kita akan sepenuhnya mengalami kebenaran dari kebangkitan. Cuba kita lihat Korintus 1 ayat 7 hingga 8. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya sehingga kamu tak tercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ini akan tujuan ketiga ini ialah untuk menyatakan kebenaran dan kebangkitan Yesus selepas dia dibunuh. Ini harus kita imani, itu harus kita percayai. Jadi kalau tidak terjadi seperti ini, bagaimana kita mau tahu kebenaran dari kebangkitan itu dan mengalami juga, kan, Bapak Ibu? Ini yang harus kita tahu. Tujuannya yang ketiga untuk turun ke dunia kali kedua dan terakhir. Amin. Kita pergi ke slide yang berikutnya. Bila Tuhan datang kali kedua, bila ataupun kapan? Kapan, kan? Cuba kita renungkan Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapanya sendiri. Bapak Ibu, kalau mengikut firman ini, kan, memang semua pun tidak tahu, kecuali Bapa dan Yesus. Dia tidak memberitahu semua orang. Seorang pun tidak tahu, baik malaikat, baik anaknya, baik semua orang tidak tahu. Jadi bila Tuhan datang tu kita tidak tahu kapan waktunya, pukul jam berapa dan sebagainya, ya. Lihat ke slide yang berikutnya. Kenapa Tuhan tidak memberitahu bila sebenarnya dia datang buat kali kedua ataupun kapan dia akan turun buat kali kedua? Kenapa? Okey, ini kenapa maksudnya di sini mengetahui bahawa manusia masih suka menunda-nunda waktu untuk bertaubat, berdoa dan berbaik balik dengan Tuhan. Inilah masalah manusia yang di luar sana, ya. Kerana manusia masih suka menunda-nunda waktu untuk bertaubat. Tidak mau bertaubat kerana banyak lagi waktunya. Berdoa dan berbaik balik dengan Tuhan. Ini adalah satu perkara yang benar, ya, Bapak Ibu, kerana kita lihat sering orang
suka menunda waktu untuk terus jangan bilang bertaubat aja, untuk berdoa dengan berbaik balik Tuhan pun sudah melewat, sudah menjadi satu beban bagi mereka kan. Malah kalau mau bertaubat, itulah apa yang harus kita lakukan. Kita harus bertaubat, kita harus berdoa dan berbalik dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita pergi ke slide yang berikutnya. Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, dari sini sudah tercatat jelas kan dalam firman Tuhan, supaya kita dikehendaki berjaga-jaga, supaya kita tidak mau Tuhan tuh kapan datangnya. Ya Bapak Ibu, supaya kita harus belajar terus untuk berjaga-jaga, supaya kita siap, kita tahu apa yang kita harus lakukan. Ya Bapak Ibu, seterusnya kita pergi ke slide berikutnya. Peringatan Tuhan. Apa di sebalik kedatangan Tuhan kali kedua ini yang menjadi peringatan Tuhan kepada kita? Nomor 1, jangan sibuk berpesta dan mencari keseronokan dunia. Ini yang sering kita sadar, kita sering lihat ya. Kita sibuk dengan berpesta, kita sibuk dengan keseronokan dunia, kita langsung tidak melihat apa yang harus kita lakukan. Kemudian sibuk mengejar kekayaan dunia. Jangan sibuk mengejar kekayaan dunia. Ini kekayaan dunia ini yang Tuhan tegur, supaya kita tidak sibuk, karena hidup kita harus berbuat baik dengan Tuhan. Kemudian poin yang ketiga, berbuat perkara-perkara yang tidak benar dari segi moral. Ini banyak nih Bapak Ibu. Perkara-perkara dari segi moral ini, contohnya mencuri, curang, menipu dan sebagainya. Ini kan tidak bermoral nih. Jadi kita harus hindari perbuatan-perbuatan ini. Yang poin yang berikutnya, lupa Tuhan dan semakin jauh dari Tuhan. Ini yang paling bahaya Bapak Ibu ya. Kita sering lihat banyak orang lupa Tuhan dan semakin jauh dari Tuhan. Mereka tidak ingat Tuhan lagi. Ini paling bahaya. Karena bila kita makin jauh dengan Tuhan, semakin jahatlah perbuatan kita, ataupun semakin menyimpanglah jalan kita. Ya Bapak Ibu. Okey, kita pergi ke slide yang berikutnya. Kita renungkan Lukas 21 ayat 34 hingga 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya dari hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti satu jerat. Membicara tentang jerat. Jerat adalah biasanya kita pasang ataupun kita lakukan untuk menangkap hewan ataupun binatang untuk menjadi makanan ataupun lauk, begitu kan. Tapi jerat ini terjadi di atas kita sendiri kalau kita tidak menjaga perangai-perangai kita yang seharusnya kan. Jadi itulah Tuhan itu memberi tahu ataupun memberi amaran supaya jangan jadikan perkara itu mudah, kemudian kita terjerat dalam jerat kita sendiri kan. Sebab ia akan menimpa semua penduduk di bumi, bukan kita sahaja, semua penduduk di bumi. Jadi kita harus imani dan mempercayai terus dengan Tuhan Yesus, mengerjakan apa yang Tuhan mau, daripada orang yang langsung tidak mengimani Tuhan Yesus sebagai Raja segala Raja. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Itu amaran-amaran yang harus kita renungkan, supaya kita tidak terkeluar, supaya kita terus berdoa, supaya kita mempunyai kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi itu, supaya kita berdiri tahan di hadapan Anak Manusia. Amin. Kita pergi ke slide berikutnya. Di saat menunggu kedatangan Yesus, bagaimanakah kita harus hidup? Pertama, meninggalkan kefasikan dunia, kejahatan dunia. Ini paling penting Bapak Ibu ya. Ini harus kita tinggalkan.
Masih ini kejahatan dunia yang semakin menjadi-jadi sejak kebelakangan ini, harus kita lupakan, harus kita menasihati antara satu sama lain supaya kefasikan dunia ini ditinggalkan. Kemudian poin nomor 2, meninggalkan keinginan-keinginan dunia, hidup lebih bijaksana dan adil. Okay, keinginan-keinginan dunia ini seperti tadilah yang saya bilang, kita sering sibuk dengan pesta pora, keseronokan dunia, mencari uang, mencari harta dan sebagainya. Kemudian hidup lebih bijaksana. Bijaksana maksudnya di sini supaya kita lebih hikmat daripada Tuhan. Maksudnya hikmat yang kita dapat daripada Tuhan. Kita lebih berfikiran waras. Kita harus berfikiran baik supaya tidak terjadi perkara-perkara yang mungkar. Dan adil. Adil ini sesama kita harus adil. Kita harus hidup adil dan tidak menjadi tidak adil seperti berat sebelah dan sebagainya. Dan poin seterusnya, terus berdoa dan mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita harus terus berdoa ya Bapak Ibu, dan mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Ini yang sering Tuhan ingatkan kita supaya kita selalu terus mempermuliakan nama Tuhan. Kemudian poin yang berikutnya, mengerjakan kitab siang dan malam. Ini paling penting Bapak Ibu ya. Ini ada termaktub dalam kitab kita ya. Tuhan menyuruh kita mengerjakan kitab siang dan malam supaya apa yang kita baca itu tertanam dalam fikiran kita, tersimpan dalam hati kita sebagai pedoman. Siang dan malam Bapak Ibu ya, supaya kita juga melalui mengerjakan kitab siang dan malam kita diurapi Tuhan Roh Kudus. Jadi dari waktu ke waktu tingkah laku kita itu dipelihara, tingkah laku itu dituntun oleh Roh Kudus. Itu paling penting Bapak Ibu ya. Dari sini juga kita akan berfikiran tajam, kita akan bijak berfikir. Supaya melalui ini juga kita pandai berfikir. Kalau tidak, kita tidak akan berfikir kerana kita tidak, maksud saya kita tidak berfikir dengan bijak. Tapi kalau melalui mengerjakan kitab siang dan malam, kita akan berfikir secara baik, secara maksud saya sesuai dengan firman Tuhan. Poin yang berikutnya, menguduskan diri di hadapan Tuhan. Ini juga penting Bapak Ibu supaya kita minta ampun, bertaubat. Kalau kita bersalah dengan Tuhan, cepat-cepat kita minta ampun supaya apa yang tidak benar di dalam diri kita itu terhapus. Tuhan mengampunkan segala dosa kita. Amin. Dan poin yang berikutnya, berbuat baik sesama manusia. Ini antara saranan-saranan Tuhan yang kita harus lakukan. Kita harus berbaik sesama manusia. Kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita tidak boleh bergaduh, berkelahi antara sesama lain berterusan. Kita harus berbuat baik walaupun kadang-kadang ia menjelekkan kalau kita berbuat baik dengan orang. Yalah, maklumlah, perangai manusia ataupun tingkah laku manusia ini bermacam-macam. Ada yang kita suka, ada yang kita tidak suka. Tapi suka, enggak suka itu adalah tanggungjawab kita untuk memelihara atas satu sama lain. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Kita pergi slide yang berikutnya. Kita lihat firman Titus 2 ayat 11 hingga 14. Kerana kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beriadah dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Dan penyataan kemuliaan Allah dan Maha Besar. Dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebas kita dari segala kejahatan. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Amin. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Tak salah kalau kita melakukan perkara baik, sedangkan Tuhan telah berkorban untuk kita. Tuhan mati untuk kita, disalib untuk membebaskan dosa kita atau membebaskan kita dari belenggu-belenggu. Itu yang harus kita fikirkan dengan baik. Supaya apa yang kita lakukan itu adalah benar. Tuhan telah berkorban untuk kita. Kenapa kita tidak boleh berkorban untuk Tuhan?
Korban Tuhan itu lebih besar daripada kita. Tapi kenapa kita tak boleh berkorban untuk Tuhan? Itulah harusnya yang kita fikirkan, yang harus kita lihat kenapa perkara ini harus terjadi. Amin. Kita pergi ke slide berikutnya. Yang harus kita perhatikan dengan bersungguh-sungguh, memastikan kita diangkat Tuhan Yesus, menyertai daripada ditinggalkan sendirian. Cuba kita lihat 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini kan Bapak Ibu ngeri kan? Ini lagi ngeri nih. Ini bahagian yang saya bilang amat mengerikan daripada yang kita lihat dalam Wahyu tadi kan, firman Tuhan Wahyu 19 ayat 11 hingga 16. Tapi ini lagi mengerikan kerana bayangkanlah Bapak Ibu ya, kalau waktu kedatangan Tuhan Yesus itu datang, kita tidak diangkat, sedangkan orang lain diangkat. Apakah perasaan kita waktu itu? Pastilah kita takut, menggigil kan, karena kita jangka kita diangkat sekali kan, kerana kita udah melayani Tuhan dengan baik. Tapi dalam waktu yang sama kita tidak diangkat. Itu yang harus kita renung-renungkan. Ngeri tu Bapak Ibu ya, kita ngeri kerana kalau kita tidak angkat, gimana akhirnya kita begitu kan? Dan yang kedua, kita harus pastikan tidak dihumban ke dalam api neraka buat selama-lamanya. Ini lagi ngeri Bapak Ibu ya. Coba kita lihat Lukas 12 ayat 5. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melempar ke orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Wah, ini sangat mengerikan Bapak Ibu ya. Kalau sampai kita dilempar ke dalam neraka, itu lagi lebih parah lagi kan. Jadi berhati-hatilah dengan tindakan kita supaya apa yang kita sama-sama renungkan ini tidak terjadi dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, marilah kita sama-sama mengerjakan apa yang Tuhan maukan, mengerjakan apa yang Tuhan sarankan, supaya sebelum terlambat, supaya ia tidak terjadi dalam kehidupan kita. Slide berikutnya, kesimpulan. Kedatangan Tuhan Yesus kali kedua ialah mengajar kita supaya memahami persediaan kita bila Tuhan akan datang buat kali terakhir. Mengerjakan kehendak Tuhan lebih rapi dengan terus menyembah, memuji, menyatakan kemuliaan Tuhan dan kudus di hadapan Tuhan, serta melakukan amanat-amanat Tuhan. Amin. Itu yang harus kita lakukan Tuhan. Yang kita lakukan Bapak Ibu, supaya apa yang Tuhan beri kesempatan untuk kita ambil kesempatan itu. Karena Tuhan datang untuk kali kedua itu sudah hampir. Karena sekarang juga kita sudah sibuk dengan Pentakosta ketiga, pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran. Itu yang kita imani selama ini kan. Jadi kalau mengikut iman kita ataupun apa yang kita imani, selepas pencurahan Roh Kudus besar-besaran ataupun Pentakosta ketiga, pasti kedatangan Tuhan Yesus kali kedua itu akan datang. Menyusul, maksud saya. Ya Bapak Ibu, jadi sama-sama kita renung-renungkan supaya kita sama-sama lakukan apa yang Tuhan mau sebelum terlambat. Jangan kita menunda-nunda apa yang seharusnya kita lakukan. Okey, terus lakukan. Jangan tunggu lagi karena waktu sudah singkat sekali. Amin. Itulah sharing saya hari ini supaya kita sama-sama mengimani dan melakukannya. Yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sungguh luar biasa dan ajar kami supaya kami lebih memahami tentang kedatangan Tuhan kali kedua. Kami dapat menyiapkan diri kami kudus di hadapan Tuhan, mengerjakan kehendak Tuhan dan terus menyembah, memuji, menyatakan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.